Israel bersumpah untuk membasmi Hamas di tempat yang disebut benteng terakhir mereka. Militer Israel mulai mengerahkan tank ke tepi barat hingga wilayah perkotaan terbesar di Gaza. Mengutip Tribun News pada 3 Oktober, kabar ini dilaporkan oleh beberapa sumber utama, termasuk Arab News hingga Al Arabiya. Sejak Kamis 2 Oktober, tank-tank Israel memblokir jalan utama menuju kota Gaza, mencegah mereka yang telah meninggalkan kota untuk kembali. Israel bersumpah untuk membasmi Hamas di tempat yang disebutnya sebagai benteng terakhir mereka di wilayah perkotaan terbesar di Gaza. Tank-tank telah memasang penghalang pasir di jalan utama di selatan kota Gaza. Sementara Ashraf Samara, seorang anggota Dewan Desa di tepi barat yang diduduki Israel, berikan pengakuan. Ia mengaku menyaksikan bulldozer di sekitar desanya mengubur harapan untuk menjadi negara Palestina. Dikelilingi oleh penjaga keamanan bersenjata, mesin Israel menyingkirkan tanah untuk membuat rute baru bagi permukiman Yahudi. Bulldozer itu membagi tanah di sekitar desa Ashraf Samara, Beit Ur al-Fauqa dan menciptakan penghalang baru bagi pergerakan warga Palestina. Diklaim olehnya bahwa upaya Israel itu untuk mencegah penduduk mencapai dan menggunakan tanah itu. Lebih dari 400 aktivis pro-Palestina dari sekira 41 kapal Global Smooth Flotilla ditahan militer Israel. Mereka dikabarkan telah dipindahkan ke pelabuhan Ashdod, tempat mereka diinterogasi oleh polisi Israel. Mengutip KBRI pada 3 Oktober, hal ini dikonfirmasi oleh seorang pejabat Israel pada Kamis 2 Oktober 2025. Dijelaskan olehnya, Angkatan Laut Israel dalam 12 jam operasi telah menggagalkan upaya penyerbuan skala besar, terkhusus oleh ratusan orang di atas 41 kapal yang menyatakan niat untuk melanggar blokade keamanan maritim yang sah yang diberlakukan di jalur Gaza. Ia menambahkan, di akhir operasi lebih dari 400 peserta dipindahkan ke pelabuhan Ashdod untuk diinterogasi polisi Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Angkatan Laut Israel pada Kamis 2 Oktober. Mengingat karena telah mencegat armada bantuan yang mencoba menerobos blokade Israel di jalur Gaza tersebut. Pemimpin dunia mengutuk aksi pembajakan dan penculikan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Smooth Flotilla. Mengutip Al-Mayadin pada 3 Oktober, pembajakan kapal GSF telah memicu kemarahan diplomatik dan publik, mengingat tujuan pelayaran dimaksudkan untuk mengirimkan bantuan penyelamatan jiwa ke Gaza, tepat setelah lebih dari 7 bulan pengepungan brutal Israel yang menyebabkan bencana kelaparan di wilayah tersebut. Lantas, tindakan Israel terhadap armada itu telah memicu kecaman dari para pemimpin dan perwakilan dunia. Sekaligus kemarahan masyarakat global dengan demonstrasi, protes, dan pemogokan yang diumumkan di banyak negara. Di satu sisi, menurut laporan armada GSF, lebih dari 443 peserta dari 47 negara kini ditahan secara ilegal oleh otoritas Israel setelah armada disita. Laporan itu menyerukan intervensi internasional yang mendesak untuk menjamin keselamatan para relawan yang ditahan oleh Israel dan untuk segera membebaskan mereka. Penembak jitu dan mortir dari Brigade Al-Quds bunuh dan lukai tentara Israel. Tank militer Israel pun dikonfirmasi hancur di wilayah kota Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 3 Oktober, kabar ini terlihat dari rilisan video Al-Quds pada Kamis 2 Oktober 2025. Rekaman itu menunjukkan aksi penembakan seorang tentara di sebelah barat kota Gaza. Sementara media Israel secara bersamaan melaporkan apa yang mereka sebut sebagai insiden keamanan. Video juga menunjukkan prajurit tersebut berada di atap sebuah rumah Palestina di kamp pengungsi Shati, berdekatan dengan sistem pengawasan dan kamera sebelum terkena peluru penembak jitu dan langsung pingsan. Dalam pernyataan terpisah, Brigade Al-Quds juga menyita sebuah drone Israel di lingkungan Tal Al-Hawa selatan kota Gaza. Dilaporkan juga mereka telah menargetkan konsentrasi tentara Israel dan kendaraan mereka di area yang sama dengan tembakan mortir hingga hancur dan didapati korban jiwa di pihak tentara. Hamas menembakkan serangkaian serangan roket ke arah Ashdod pada Rabu 1 Oktober malam yang memicu bunyi sirine di Israel. Sementara itu, petugas medis merawat 3.022 orang yang terluka selama Yom Kippur, termasuk 2.165 orang yang dibawa ke rumah sakit sejak Kamis 2 Oktober. Mengutip The Times of Israel pada 3 Oktober, hal ini dilaporkan oleh para medis Megan David Edom Kamis malam.
Di antara mereka yang terluka selama hari raya termasuk 293 orang pingsan, mengalami dehidrasi atau merasa tidak sehat selama puasa. Mengingat mereka harus berpuasa selama 25 jam dan berdoa hampir sepanjang hari. Juga ratusan lainnya mengalami kecelakaan lalu lintas hingga tertabrak mobil. Sementara itu di hari yang sama, Hamas menembakkan serangan roket ke Ashdod dan melukai 7 orang saat berlarian ke tempat perlindungan bom. Diakuinya tidak ada seorang pun yang terluka oleh rentetan tembakan itu sendiri. Mengingat pertahanan udara Israel diklaim telah mencegat 4 roket yang menuju kota pesisir, sementara 1 diklaimnya mendarat di area terbuka. Hamas dikabarkan meluncurkan serangan roket ke arah kota Ashdod pada Rabu 1 Oktober malam. Serangan ini memicu bunyi sirene di kawasan pesisir Israel. Di sisi lain, tenaga medis melaporkan telah merawat lebih dari 3.000 orang selama perayaan Yom Kippur. Data Magen David Adom mencatat 3.022 orang terluka dengan 2.165 diantaranya dilarikan ke rumah sakit sejak Kamis 2 Oktober. Laporan itu menyebutkan ratusan orang jatuh sakit akibat puasa 25 jam dan doa panjang mulai dari dehidrasi hingga pingsan. Namun pada hari yang sama, 7 orang mengalami luka-luka saat berlarian menuju tempat perlindungan bom setelah Hamas kembali melepaskan roket ke Ashdod. Namun klaim dari IDF tidak ada korban luka langsung akibat tembakan roket tersebut. Militer Israel mengklaim sistem pertahanan udara berhasil mencegat 4 roket, sementara 1 proyektil jatuh di area terbuka tanpa menimbulkan kerusakan berat.